Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Abdul Aziz, NIM 126311201013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu, yaitu tentang analisis data secara umum. Ada 3 tahapan dalam analisis secara umum, yaitu yang pertama konsep dasar, yang kedua menemukan tema, dan merumuskan hipotesis kerja, yang ketiga bekerja dengan hipotesis kerja. 3 model analisis data dalam buku Leksi Geomeleong. Yang pertama yaitu metode perbandingan tetap atau Content Comprehensive Method, seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Stauros dalam buku mereka The Discovery of Graded Research. Yang kedua, metode analisis data menurut Spradley, sebagai yang ditemukan dalam bukunya Participant Observation. Dan yang ketiga, metode analisis data menurut Miles dan Huberman, seperti yang mereka kemukakan dalam buku Qualitative Data Analysis. Analisis data kualitatif metode Miles dan Huberman. Pada dasarnya, metode analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positifisme. Analisis data itu dilakukan dengan berdasarkan diri pada penelitian lapangan, apakah satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis waktu hendaknya mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukan satu situs atau lebih. Yang kedua, analisis data dengan model Bogdan dan Bigland. Bogdan dan Bigland mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan sistem secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan material-material lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, analisis data kualitatif dengan model Stauros dan Corbin. Stauros pada tahun 1900 pada bukunya tahun 1990 halaman 837. Analisis data kualitatif dengan model Stauros dan Corbin. Stauros pada bukunya tahun 1990 halaman 47. Prosedur analisis penelitian kualitatif mengacu pada prosedur analisis non-matematika yang dihasilkan penemuannya diperoleh dari data yang dihimpun oleh ragam alat. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian terjun di lapangan. Selanjutnya, analisis data kualitatif dengan model Spradley. Spradley pada bukunya tahun 1980 halaman 85 mengetengahkan bahwa jenis analisis apapun termasuk cara berpikir
Analisis itu mengarah pada eksaminasi sistematis tentang suatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis data kualitatif dengan metode Phillips-Meyer. Berikut ini mengikuti konsep dari Phillips-Meyer yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat pertanyaan penelitian. Yang kedua, memberikan kategori video yang menggambarkan pesan. Yang ketiga, mencari data dengan cara mengklarifikasi video berdasarkan potongan adegan yang menggambarkan tentang toleransi keberagamaan. Yang keempat, melakukan pengecekan atau pemeriksaan kembali. Yang kelima, pekerjaan terakhir dari keseluruhan teks atau sumatif. Yang keenam, menganalisis hasil setiap kategori. Itu hadir sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan serta menganalisa terhadap data kualitatif, yang mana selama ini dalam penelitian kualitatif jarang menggunakan sistem otomasi analisa data kualitatif. Biasanya peneliti kualitatif akan mengolah data dengan cara nilai Superman, membuat tabulasi data, mereduksi data, dan memberikan coding pada data yang akan diteliti. Selanjutnya, menyajikan data dan memverifikasi data secara manual. NVivo memiliki beberapa kelebihan, antara lain data yang jumlahnya cukup banyak dapat diolah dengan terstruktur, sumber data yang diolah cukup bervariasi. Selanjutnya, wawancara, observasi, dokumen laporan, media sosial, berita media elektronik, laporan penelitian, dan video online atau rekaman video peneliti, foto, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.